Telutizen, kembali lagi bersama saya Amara Nufa di Tell You Talk. Kali ini ada narasumber kita juga yang sudah hadir karena tentunya nih Telkom University sebagai PTS terbaik nomor 1 di Indonesia terus menciptakan inovasi-inovasi baru. Salah satunya pada bidang pertanian. Nah, melalui skema riset inovatif produktif Kemenke, Telkom University berhasil menciptakan alat inovasi untuk mengecek unsur hara pada tanah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nih tentang inovasi ini, kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Ketua Tim Peneliti Bapak Doan Perdana yang juga merupakan Direktur Research Center Advanced Creative Networks dan juga dosen Fakultas Teknik Elektro. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya Pak ya, Harus lagi sehat situasi selalu. seperti ini Pak ya Pak ya. Oke baik Bapak, terima kasih juga untuk waktunya telah kasih, hadir ya. di Tell You Talk. Dan ini seperti yang tadi udah sedikit sebutkan sedikit juga nih Pak ya. Nih yang pertama pengen tahu nih Pak, boleh diceritakan terlebih dahulu nggak sih tentang riset ini Pak? Oke, untuk Latar belakangnya mungkin. terkait dengan latar belakang riset ini, jadi saat ini Indonesia masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri. Selain itu, harga jual yang rendah di tingkat petani mempengaruhi perkembangan kedelai lokal. Seperti yang terlihat beberapa bulan yang lalu, jadi harga kedelai melambung tinggi, ya, sehingga stok dari kedelai sendiri berkurang saat itu. Bahkan mungkin Mbak Ama juga tahu ukuran tempe tahu semakin kecil dulu ya, semakin kecil. Nah itu yang menyebabkan kami dari Universitas Telkom di bidang ICT terutama pengen berkontribusi terkait dengan hal tersebut gitu ya, terkait dengan bagaimana meningkatkan produktivitas kedelai, tentunya dengan teknologi, karena kita di TELU bidangnya ICT ya, tentu kita pengen berkontribusi bagaimana meningkatkan produktivitas kedelai dengan teknologi. Oke, berarti fokus risetnya ke situ ya Pak ya? Betul. Oke, teknologi dan juga tentang pertanian gitu. Betul, ya Pak ya? Ya. Oke, nah kalau untuk menjadi tujuannya juga nih Pak dilakukan riset ini apa Pak? Ya, artinya riset ini adalah berjalan 3 tahun. Ya, kami coba pertama di tahun pertama kami melakukan pengujian alat ini di skala lab dan ini bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UNS ya di Solo. Jadi kami dengan guru besar di sana, kami rekan-rekan peneliti di sana, kami coba kolaborasi, kita uji alat ini di sana. Kemudian tahun kedua kami coba uji di skala industri. Kemudian baru di tahun ketiga kami coba komersialisasi dari alat ini supaya petani juga merasakan alat ini, bisa menggunakan alat ini gitu. Oke Pak, tadi ada yang sedikit belum dibahas juga nih Pak tentang fokus pengontrolan unsur haranya ini seperti apa gitu Pak, dengan teknologi seperti apa gitu. Betul. Ya. Jadi riset ini fokus utamanya adalah melakukan pengontrolan terhadap unsur hara. Jadi unsur hara terhadap di tanah, terutama untuk tanaman kedelai. Tujuannya adalah dengan kita bisa mengontrol unsur hara, dalam hal ini ada NPK, natrium, fosfor, dan kalium di tanaman kedelai, itu bisa meningkatkan produktivitas tanaman kedelai itu sendiri. Gitu. Lebih berkualitas nanti kedelainya Pak ya? Betul. Dan tempe tahu nggak kecil banget Ibu? Betul, nggak kecil banget. Jadi dalam hal ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena kampus kita tercinta TELU adalah bidangnya adalah ICT, tentu kami menggunakan satu teknologi yaitu sistem IoT di sini. Jadi Internet of Things. Kami menggunakan gateway LoRa supaya jangkauannya lebih luas begitu. Jadi enggak cuma satu tanaman mungkin ya Pak betul, ya? Betul. Jadi berapa hektar mungkin? Dalam hal ini kami rencana di Solo itu ada 1 hektar tanah kedelai nanti di tahun ketiga. Begitu. Nah berarti riset ini sudah dilakukan berapa lama Pak? Riset ini baru masuk tahun pertama. Oh ini tahun pertama? Tahun pertama didanai oleh
Kementerian Keuangan. Tapi kami sudah melakukan riset pendahuluan di tahun 2019-2020 kemarin gitu. Jadi riset pendahuluan, kemudian kami ajukan di LPDP, Kementerian Keuangan, sehingga ini masih di tahun pertama begitu dari hibah yang didanai oleh LPDP. Oke, dan rencana mungkin ada 2 tahun lagi ya Pak ya sisa? 2 tahun lagi, betul. Baik, berarti untuk saat ini alatnya sudah ada kah? Bentuk fisiknya mungkin contoh gitu seperti? Prototipenya sudah ada, baik. Sekitar 2 minggu yang lalu kami sudah uji coba di Solo kebetulan. Jadi kami di lokasi greenhouse di Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Kami uji coba di sana dan mudah-mudahan minggu ini sudah keluar hasilnya. Begitu sudah keluar hasilnya, dan kebetulan alat ini sudah ada yang melirik, gitu. Jadi artinya sudah ada yang siap mau mendanai lagi, itu. Jadi untuk komersialisasi dari PT Telkom, insya Allah besok kita coba lagi bahas MOU-nya PKS dengan PT Telkom. Jadi alhamdulillah memang alat ini memang sangat diperlukan begitu dari sisi kemanfaatan dari sisi teknologinya sendiri maupun nanti bagi petani terutama untuk produktivitas tanaman kedelai begitu. Oke, berarti untuk inovasinya sendiri atau ada nilai kebaruannya juga seperti apa Pak? Novelty atau kebaruan dari alat ini itu pertama yang sudah saya sampaikan tadi bahwa alat ini adalah berbasis IoT, Internet of Things. Artinya kalau Internet of Things itu bisa dimonitor, dikontrol di mana aja sepanjang terhubung ke jaringan internet begitu. Kemudian yang kedua, alat ini terhubung ke gateway LoRa. Konektivitas LoRa itu jangkauannya lebih luas, bisa 30 kilo di situ. Kemudian yang ketiga, alat ini bisa untuk mendeteksi kandungan unsur hara secara real time gitu. Jadi petani misalnya bangun tidur jam 1 malam gitu, lihat handphone, bisa tahu ini kandungan unsur haranya berapa gitu. Jadi saat ini kan mungkin permasalahan di lapangan tuh petani memberikan pupuk atau mengetahui unsur hara itu ya dia hanya perkiraan aja karena alatnya belum ada memang. Jadi harus dibawa ke laboratorium pertanian saat ini. Nah itu dengan alat ini sudah terkoneksi dengan handphone, bangun tidur jam 1 malam misalnya lagi ini mikirin, kedelai saya kok enggak ini, dilihat ternyata kurang unsur hara, besok ditambahin misalnya. Jadi lebih real time di situ. Kemudian alat ini bisa untuk mencegah residu NPK di dalam tanah. Jadi residu NPK ini salah satunya memberikan kekurangan atau menghambat dari produktivitas dari tanaman kedelai sendiri. Jadi dengan adanya residu NPK ini, tanaman kedelai saat ini ya sedikit berkurang ininya dari lokal. Ya. Saat ini memang hampir 70-80% kedelai masih impor dari luar. Betul. Jadi begitu kemarin harganya cukup tinggi, melonjak tinggi. Ya. Nah, produsen tempe dan tahu demo kemarin kan. Jadi Mbak yang sering beli gorengan kemarin itu. Favorit saya Pak, gorengan tahu tempe hilang tahu tempenya, atau kalau ada ukurannya kecil-kecil, tipis gitu. Pak, tipis. Nah itu jadi harganya sama tapi jadi lebih kecil gitu ya, nggak kenyang gitu ya. Iya memang apalagi favorit saya pas jujur gitu. Susu kedelai, tempe tahu itu memang favorit saya, makanya ketika menipis tuh saya juga pengennya demo Pak. Betul. Tapi Bapak mendengarkan mungkin ya keresahan masyarakat Indonesia juga ya Pak. Ya, jadi itu yang memang mendasari kami dari sisi kegiatan riset. Ini salah satu inovasi yang coba kami kerjakan untuk memberikan kontribusi dari sisi riset sendiri, kebermanfaatan bagi masyarakat, terutama untuk komunitas petani sendiri. Untuk tanaman kedelai begitu. Oke, berarti untuk manfaatnya tadi untuk petani real time juga mungkin ya Pak. Betul, real time. Kemudian, terus dia alat ini bisa menjangkau lebih luas begitu. Ya. Jadi 1 hektar itu mungkin hanya perlu 5-10 alat begitu. Jadi artinya lebih efisien dari sisi
cost-nya begitu, operasional dari petaninya sendiri begitu. Oke, berarti itu beberapa manfaat juga ya Pak ya, Ya. alat ini untuk para petani. Nah untuk harapan sendiri nih Bapak, selaku sebagai ketua tim riset juga ini Pak, seperti apa Pak harapannya untuk Jadi alat ini atau ke depannya mungkin Betul. Harapannya ke depan dengan alat ini, dengan inovasi ini, artinya ke depan petani kedelai atau produktivitas kedelai di Indonesia sendiri jauh bisa lebih meningkat begitu. Jadi petani juga tadi sudah saya sampaikan bahwa harga di tingkat petani cukup rendah sehingga mereka atau pemerintah lebih cenderung impor gitu ya. Ini pertama adalah harapannya dengan inovasi ini target jangka panjangnya 3 tahun ke depan, misalnya setelah alat ini selesai diuji coba skala lab dan yang lainnya. Ini artinya Indonesia bisa swasembada tanaman kedelai, swasembada pangan terutama untuk tanaman kedelai, artinya itu bisa sedikit mengurangi impor ke tanaman kedelai. Artinya kalau itu bisa dikurangi, begitu ada lonjakan harga dari kedelai sendiri, kita nggak perlu takut kayak kemarin gitu. Jadi terutama yang pecinta gorengan itu tidak perlu takut begitu. Jadi kandungan kedelai di tempe, tahu dan misalnya ada susu kedelai itu bisa kita manfaatkan begitu. Jadi ini salah satu inovasi dari TELU di bidang ICT untuk Indonesia, untuk komunitas petani, terutama untuk tanaman petani kedelai begitu. Oke, baik. Itu sangat mulia sekali ya Pak ya. Iya, dari latar belakang untuk pembuatan ini juga. Mudah-mudahan kita nggak import lagi banyak-banyak lagi. Kan Indonesia negara agraria Pak ya. Betul. Tapi kok import ya bahan-bahannya, itu dia. Nah, Baik, itu. Bapak terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu, bahagia selalu Bapak. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi. Ada inovasi-inovasi terbaru lagi mungkin nanti dari Pak Doan. Siap. Atau mungkin kalau udah selesai alatnya 2 tahun lagi, boleh dibawa lagi ke sini Siap, Pak ya. siap. Itu dia obrolan kita bersama Bapak Doan Perdana. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga bersama narasumber yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di TELU Talk.